Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang dikasihi Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala karunia-Mu menghantar kami pagi hari ini. Curahkan anugerah-Mu lewat firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, nats Alkitab bagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 23 September 2021, Kolose pasal 2 ayat 7, demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Sebagai topik dari nats ini, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, sepanjang sejarah gereja selalu ada saja orang yang tidak senang dengan ajaran yang benar. Bahkan menurut firman Tuhan, pada akhir zaman keadaan akan semakin parah. Apakah kita memperhatikan itu? Bagaimana dengan pandangan kita orang Kristen? Apakah hal itu benar? Sekilas tentang Kolose dalam nats ini. Kolose adalah daerah jajahan Romawi yang letaknya di jalur utama dan merupakan tempat bertumbuhnya segala macam agama yang aneh, keramalan, aliran kebatinan, dan penyembahan berhala modern. Ketika Paulus menulis surat ini kepada orang Kristen di Kolose, ia prihatin bahwa sebagian dari mereka sedang dipengaruhi oleh ajaran sesat dan kosong. Dapat kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 8, demikian disebut, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh duniawi, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya filsafatnya akan membawa mereka ke neraka. Bagaimana reaksi Paulus? Untuk itu, di dalam menghadapi dunia seperti itu, orang Kristen harus benar berakar di dalam Tuhan dan dibangun di dalam nama Tuhan Yesus, iman kepercayaan kita. Artinya firman Allah yang tertulis harus menjadi pedoman tertinggi dalam kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kita semua yang tetap setia kepada Allah dan tunduk kepada firman-Nya untuk tetap tekun dan sabar dalam penderitaan oleh karena kebenaran dan bahkan sampai dianiaya sekalipun. Dengan hal itu, kekristenan pada masa kini bukan lagi kekristenan kuantitatif, tetapi harus menjadi kekristenan yang kualitatif, artinya bermutu keimanannya, yaitu orang Kristen yang benar, hidup berakar di dalam Kristus, dan hidup sesuai dengan dasar iman dan percaya pada Tuhan. Tidak mudah terbawa-bawa oleh perlakuan yang tidak benar, tetapi harus berani tampil beda dengan dunia ini.
Kerajaan Allah bukanlah dalam kata-kata, melainkan dalam perbuatan. Sebagai dasar renungan, tunjukkanlah iman dan perbuatanmu yang baik, penuh kasih dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, hendaklah bersama Yesus Tuhan lakukan tugasmu, jadikanlah firman-Nya pegangan hidupmu dalam pekerjaanmu. Jika Yesus sertamu, kau tak binasa. Setan pun menggunamu. Yesus mengusirnya asal imanmu berakar pada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.